Inspirasi. Pak Halid, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Halid? Yes. Kabar baik. Mudah-mudahan sehat ya. Ya. Ini sudah dalam Alhamdulillah, sehat, perjalanan ke kantor atau masih di rumah Pak Halid? Di jalan ini udah mau dekat kantor. Belum sampai kantor kita Macet. sudah undang untuk bekerja ini ya. Live dulu dengan Pro 1 Ya. RRI ND. Iya. Pak Halid. Selamat. Ya. Kami ingin tahu ini ya, kabarnya kan memang NTT juga termasuk salah satu provinsi yang potensi kelautannya ini baik begitu di Indonesia. Nah, untuk itu apa saja program-program dari Kementerian KKP untuk pengembangan sektor kelautan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pak Halid? Ya. Baik, terima kasih. Kami kalau dilihat dari program strategis nasional ya untuk wilayah Nusa Tenggara Timur, kita ketahui bersama bahwa di wilayah Nusa Tenggara Timur itu ada kawasan konservasi nasional yang cukup luas ya untuk laut sau ya, hampir 3 juta hektar ya luasnya, dan ini tentunya merupakan satu potensi luar biasa bagi masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Timur karena pemanfaatan laut yang ada di situ memang benar-benar diperhatikan. Oleh karena itu saya selaku pejabat yang diberi kewenangan untuk mengawasi wilayah laut, terutama khusus untuk kawasan konservasi, ini tentunya mengharapkan kepada pemerintah dan masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur bagaimana langkah yang harus kita lakukan untuk meningkatkan potensi sumber daya kelautan dan perikanan. Nah, tentunya ini harus kita lestarikan. Karena walau bagaimanapun juga masalah ekologi yang saat dalam beberapa tahun terakhir ini digaungkan oleh Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi melalui Menteri Kelautan dan Perikanan bahwa ekologi adalah merupakan panglima. Oleh karena itu wajib hukumnya bagi saya selaku direktur yang diberikan kewenangan dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan untuk mengamankan. Dan tentunya tidak hanya sekedar mengamankan, tapi bagaimana strategi perencanaannya ke depan. Nah, oleh karena itu di 10 kawasan yang diberikan kewenangan untuk kawasan konservasi nasional, kita memberi peluang yang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya di kawasan tersebut. Tetapi dengan catatan melalui kegiatan penangkapan ikan yang ramah lingkungan, tidak merusak, tidak mengebom, tidak membius, tidak meracun. Nah, kalau ini kita lakukan, tentunya potensi sumber daya ikan kita akan melimpah. Kita harus menghadirkan sumber daya kelautan yang sehat bagi anak cucu kita ke depan. Kalau hari ini kita menabur dengan cara merusak, dengan cara menangkap ikan yang tidak ramah lingkungan, menangkap ikan dengan menggunakan cantrang, troli yang tidak yang bisa merusak kondisi karang kita. Ini secara otomatis berarti kita memberikan hadiah bagi anak cucu kita lingkungan yang kurang sehat. Nah, karena itu ini harus kita antisipasi sedini mungkin. Dan kami melihat bahwa di wilayah Nusa Tenggara Timur itu banyak potensi sektor kelautan, tidak hanya menyangkut perikanan, tetapi juga sektor pergaraman. Ya, garam di Nusa Tenggara Timur termasuk di ND dan juga di Maumere itu luar biasa potensinya. Saya tahun 2010 pernah ke sana mendampingi Pak Menteri Kelautan dan Perikanan untuk produksi garam rakyat. Ya, ini tentunya merupakan sebuah langkah yang bagus. Nah, sekarang potensi tersebut harus kita kembangkan lebih tinggi lagi. Kemudian di sisi lain terkait dengan masalah pulau-pulau kecil, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan wilayah perairan di sekitarnya ini harus kita jaga. Nah, saya tahu persis bahwa keindahan alam di Nusa Tenggara Timur itu luar biasa dan tidak kalah menarik jika dibandingkan dengan keindahan alam laut, ya, atau wisata baharinya yang ada di wilayah seperti di Bali ataupun juga yang ada di Raja Ampat sana. Ini tentunya kita sebagai masyarakat harus melihat peluang ini sebagai sebuah tantangan sekaligus apa langkah-langkah yang harus
Oke. Seperti itu. Baik, Pak Khalid, saya tertarik ini dengan tadi bahwa NTT juga masuk di dalam wilayah konservasi nasional. Apa keuntungan bagi pemerintah, bagi provinsi NTT ya, bagi pemerintah provinsinya, pemerintah daerah, kemudian juga bagi nelayan dan masyarakat pada umumnya, Pak Khalid, kalau ditetapkan sebagai salah satu wilayah konservasi nasional? Untungnya banyak karena itu adalah sumber daya ikan yang potensinya luar biasa. Karena walau bagaimanapun dengan terjaganya terumbu karang ya yang ada di wilayah kawasan konservasi nasional tersebut, ini setidaknya separuh daripada kawasan konservasi nasional yang ada di Indonesia itu ada di Nusa Tenggara Timur. Dan ini harus kita lestarikan karena kawasan konservasi itu adalah merupakan wilayah yang harus dijaga dari kepunahan, wilayah yang harus dilestarikan. Karena kesinambungan sustainability daripada sektor kelautan dan perikanan khususnya itu ada di kawasan konservasi tersebut. Di wilayah lain di Indonesia, saya ambil contoh, ada beberapa kawasan strategis, kawasan konservasi nasional yang rusak. Seperti Kalapoposang dibom di wilayah tersebut, luar biasa rusaknya karang kita. Di Laut Sawi itu masih sangat terbuka dan sangat artinya masih sedikit tingkat kerusakannya dibandingkan dengan wilayah lain. Lebih terlindungi begitu ya. Jaga, potensi sumber daya ikan yang ada di Nusa Tenggara Timur ini pasti akan terjaga. Oke, ya. Jadi seperti itu. Butuh keterlibatan masyarakat ya. Baik, untuk bisa mendapatkan keuntungan itu apa yang harus dilakukan masyarakat? Tentu saja pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi juga harus ikut mendukung ini dengan cara seperti apa, Pak Khalid? Ya, antara lain dengan langkah-langkah untuk proses penangkapan ikan yang memberikan izin kapal-kapal yang melaksanakan penangkapannya di wilayah tersebut dengan tidak menggunakan alat penangkap ikan yang tidak ramah lingkungan. Itu salah satunya. Jadi kita memberikan pemahaman kepada masyarakat cara menangkap ikan yang memang sudah sesuai dengan aturan main yang ada di dalam konsep pembangunan perikanan sektor kelautan perikanan yang sustainability. Oke, seperti itu. Ya. Baik, ya Pak Khalid, mudah-mudahan ini jadi PR kita sama-sama begitu ya, ketika pemerintah pusat sudah menetapkan sebagai wilayah konservasi nasional, lebih terlindungi, masyarakat juga ikut serta begitu ya untuk mendukung program ini. Terima kasih Pak Khalid untuk informasinya ya. Sudah bersama dengan Pro1 RRI ND. Selamat pagi, selamat beraktivitas Pak Khalid. Baik, terima kasih Pak, salam sehat. Bersama kami pendengar baru saja Khalid Yusuf, Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan KKP Republik Indonesia bersama dengan Pro1 RRI, dan kini kita jelang penyampaian warta berita dari Pro3 Jaringan Berita Nasional.